Katanya cinta sejati itu muncul di tempat yang paling kita gak siap. Masalahnya, kalau udah bicara cinta, semua pasti mau menang. Hai, kita cast dari film Roman Peony. Yeay, sekarang kita lagi ada di insertlife.com. Yeay, onegaishimasu. Yoisho. Nama saya Stuart Yao. Peran saya as a mysterious man. So my role is mysterious. Mysterious boy. Gini. Nama saya Genki dari Jepang. Saya berperan sebagai Kenji. Hai. Dozo. Halo, nama aku Veranda. Di sini saya berperan sebagai Clara. Terima kasih. Nama saya Suguru, Toshiro 役で出ています。Oh, berperan sebagai Toshiro. Nama aku Jordan, aku perannya jadi Rafael, adiknya orang yang punya kafe. Yeay. Kawaii. Jadi Roman Peony itu seperti judulnya, pastinya romance. Tapi kebanyakan itu kan romance itu kan pasti digambarkannya itu kayak pink, putih, cerah, hati-hati, atau pokoknya light lah. Tapi posternya Roman Peony itu kan kayak sendu, dark gitu. Jadi aku akan menyimpulkan kalau Roman Peony itu adalah tentang dark romance gitu. Jadi dark romance itu seperti apa sih? Apakah tidak happy ending atau happy ending? Nanti kalian nonton sendiri aja. Kerumitannya itu yang mungkin terjadi karena cintanya itu terjadi antara tiga ya. Jadi kayak tiga orang cinta segitiga gitu. Jadi si ini mengejar ini mengejar ini. Jadinya pastinya akan rumit, dan kita juga menyediakannya itu sebenarnya sedikit, film ini tuh sedikit berbeda karena kebanyakan film-film itu kan pace-nya pace tuh temponya itu tuh kan cepet gitu, tapi film ini tuh temponya cukup lambat. Sebenarnya ada reasonnya supaya kita lebih bisa menikmati view-nya, pemandangan-pemandangan gitu, karena kita juga nggak cuma memberikan cerita, tapi kita juga memberikan pemandangan dan tempat-tempat destinasi dari Jepang gitu. Sangat beda sekali, Kak. Jadi untuk mempersiapkan karakter Clara ini juga perjalanannya lumayan, bisa aku bilang yang paling rumit dari sejauh aku bermain film, memerankan sebuah peran. Menurut aku ini yang paling sulit gitu. Jadi dari yang awalnya rambutku panjang jadi harus dipotong pendek gitu, harus cat rambut, terus juga sejujurnya kan ada proses reading ya sebelum syuting. Sepanjang proses reading tuh aku masih belum bener-bener mengerti Clara tuh seperti apa, atau lebih tepatnya kayak kenapa sih kalau dia marah tuh seperti ini, kenapa sih cara dia tuh seperti ini, masih belum benar-benar mengerti gitu. Sampai dekat-dekat mau syuting, mungkin aku udah pakai baju Clara, udah maksudnya udah dibantu dengan makeup juga. Di situ aku benar-benar ada di sepatunya Clara, baru mengerti, oh sudut pandang Clara tuh seperti ini ternyata gitu sih. Nah jadi pas udah keluar karakter dari Clara, baru aku mengerti, oh mungkin selama ini aku tidak paham Clara karena aku melihatnya dari sudut pandang diri aku sendiri, karena diri aku kan berbeda banget nih sama Clara. Jadi ya seperti itulah kurang lebih, Kak. Semuanya mau sih kurang lebih, Kak, lebih ke dia berani banget gitu kan, sedangkan aku orangnya introvert, pendiam, kalau ketemu orang baru juga malu gitu. Kalau Clara kan orangnya kayak easy going banget gitu. Kayaknya ditaruh di mana aja dia survive deh gitu sih. Yang sifat yang aku pengen gitu.
Karena pada awalnya sebenarnya dialognya Clara itu dalam bahasa Jepang lebih panjang-panjang kan. Terus aku langsung, Genki boleh nggak dibantuin lebih singkat supaya lebih mudah gitu, bahasa mudahnya gimana, karena kan memang kalau skrip itu kan mungkin bahasanya tuh lebih kaku, lebih baku gitu. Nah jadi aku minta tolong Genki, tolong dong bisa nggak bahasanya dipermudah, jadi sama Genki di remake gitu. Jadi pendek. Jadi pendek, jadi saya terlihat pasif padahal itu karena bantuan Genki. Sebenarnya aku udah cukup familiar sama bahasa Jepang karena kan dulu aku waktu di JKT48 memang pasti koneksinya sama Jepang kan. Waktu itu kita punya sister group AKB48, jadi basic bahasa Jepang tuh pasti aku ngerti gitu. Cuma kalau untuk film kan yang kayak tadi aku bilang bahasanya baku, pasti aku belum bisa gitu. Karena film ini ada banyak one cut, take-nya one take ya. Jadi benar-benar harus hafal. Jadi tapi aku juga mau Hontoni mau Veranda mau sering bantu aku sebenarnya di dalam film ada waktu aku lupa dialognya, tapi tiba-tiba Veranda bilang iya bantu aku gitu. Itu benar-benar ada di film juga, jadi aku kaget, wah scene itu benar-benar pakai ya gitu. Iya, tapi itu jadi lebih natural ya. Jadi karena peran aku itu orang Jepang yang pernah tinggal di Indonesia tapi cuma 2 tahun. Jadi kadang-kadang salah juga. Itu adalah Kenji gitu. でも本当にフェランダちゃんありがとうございます。もうブルカットフェランダちゃんサムアです。ありがとう。うわトラルバニャクだよ。なんだっけ、メタフォラとか、あと何かな、クググランバイニャクググじゃもうsusah banget。でもフェランダちゃんのおかげでできました。Terima kasihです。Sebenarnya biasa aja sih, soalnya kayak Jadinya apa sih biasa aja? nggak gitu ngapa-ngapain soalnya di situ. Paling cuma tungguin scene aku nggak gitu susah, cuma bilang ya enggak gitu doang. Tapi sih agak bosen ya. Itu nggak pas ditawarin pertama kali main film tuh Jepang gitu? Iya kayak seneng sih, tapi di situ lebih banyak liburan daripada actingnya. Jadi serunya liburannya bukan actingnya. Selanjutnya pengen acting lagi? Tertarik buat acting lagi? Iya sih. Tapi nggak sama liburan ya? Fokus Iya. acting ya? Tapi kamu waktu di depan kamera tuh waktu action tuh ada gugupnya nggak? Lumayan sih, soalnya kayak baru pertama kali. Oh iya. Kalau buat saya sih suka semua, nggak ada dukanya ya. Karena kita kerjanya seperti Jordan katakan, ya aku sih kerjanya makan-makan doang ya. Dan sampai situ pun aku satu hari kita syutingnya, and it was an easy take ya. Jadi kita banyak improv sih aku sama Cafe ya, and prosesnya was very smooth, and coverage juga very good, you know. Directingnya was very good. Jadi it was an easy take, and kebanyakan suka sih, nggak ada dukanya. Yaっぱりまず言葉が通じ合うのはなかなか難しいので、大変だったのはもちろんなんですけど、まあ自分初めての俳優業なんてやったことないので、初めてやるということで、まあすごく緊張したんですけど、やっぱインドネシアの皆さんは本当に親切で、他の俳優さんたちと同じように僕も扱ってくれて、楽しかったですね。すごく楽しかった。インドネシアのティダーパーパーみたいな感じがすごくやりやすくて、はい、
逆に初めてやるっていうことであれば、まあ、こういう機会はすごく良かったのかもしれないなっていうふうにすごく思いました。あとすごく感謝しています。Jadi dialog pakai bahasa Jepang sama aku ya, cuma bahasa Jepang aja. Tapi staff sama sutradara juga sama orang Indonesia tidak mengerti bahasa Jepangnya. Jadi sebenarnya aktingnya agak menurut kita agak sedikit salah dialognya, gitu. Jadi tadi salah ya gitu. Tapi sutradaranya oke gitu, itu bagus. Tunggu. mau ulang lagi gitu kita. Itu komunikasinya agak susah gitu. Aku yang paling sulit itu sama Jordan adegan yang sambil makan tapi harus bicara gitu, itu susah banget. Itu adegan di Craft Shokudo ya. Iya, Craft Shokudo itu kita makan sambil makan bicara-bicara gitu. Terus makannya seafood bowl tadi bilang kaisen don itu benar-benar enak banget, tapi cuma satu porsi aja. Jadi kalau take ulang jadi habis kan, jadi halus cepat selesai, gak boleh salah juga. Terus dialog juga harus pikir selanjutnya apa ya gitu, tapi harus makan juga, tapi jangan makan banyak karena habis. Terus itu benar-benar enak banget, jadi nggak mau habis juga. setelah syuting mau makan banyak, jadi nggak boleh mau terlalu mikir, jadi otaknya kayak mau mau bang gitu. Pecah. Iya, pecah gitu. Ya. Itu benar-benar susah banget. Ya. Jadi aku nambahin tadi maksudnya dari Genki itu kenapa cuma ada satu bowl. Jadi restoran itu sebenarnya udah tutup. Udah tutup kan? Jadi tapi sebelumnya kan udah kita konfirmasi kita mau syuting di sana. Jadi mereka cuma prepare satu mangkok aja untuk syuting gitu. Jadi ya benar kata Genki. Kalau bisa jangan sampai salah gitu sih. Terus kalau misalkan aku, Clara, adegan yang sulit ada dua. Pertama ngerokok, karena aku kan gak merokok ya. Terus waktu di Indonesia aku sama Genki belajar ngerokok tuh masih gak bisa-bisa, batuk-batuk terus. Jadi tuh pas adegan ngerokok tuh deg-degan, takutnya kan ketahuan banget. Wah ketahuan banget nih kayaknya dia gak pernah ngerokok nih gitu. Padahal kan di situ kan karakter Clara tuh emang perokok kan. Terus kedua ya sebelumnya aku kasih tahu ini filmnya untuk 17 tahun ke atas, jadi memang ada adegan kiss. Dan itu menurut aku sulit banget dan kita nervous gitu. Karena aku ada sama Genki, udah kita udah tahu ini scene yang kiss kan. Terus ini kita cuma diem. Terus tiba-tiba ada yang nawarin mau permen, mau Kak, langsung ya. Karena deg-degan banget tapi ya semoga scene-nya bagus ya. Di mata penonton. Iya, so. 本当にdeg-deganでしたね。deg-degan tapi aku pura-pura biasa gitu. Ayo syuting gitu. Sebenarnya deg-degan. Setelah ini cium kah gitu. Kita berdua mukanya sok cool relax gitu kan, supaya karena kalau misalnya kita sama-sama tegang kan jadinya kita berdua jadi kebawa tegang gitu kan, jadi harus sama-sama relax gitu. Tapi ketahuannya pas ada yang tawarin permen langsung iya makan. Deg-degan dia itu sih. Jadi 3 kota itu Shibetsu sama Sapporo dan Wakanai ya. Sebenarnya Sapporo sama Wakanai itu agak terkenal juga. Tapi Shibetsu itu benar-benar tidak populer. Aku juga orang Jepang juga pertama kali dengar Shibetsu itu di mana gitu. Ya jadi aku juga sebelum ke Shibetsu benar-benar tidak tahu tentang Shibetsu. Dan orang Shibetsu, orang yang tinggal di Shibetsu juga kaget film Indonesia mau syuting di Shibetsu gitu. Katanya syuting di hotel Shibetsu, terus harus izin syuting. Jadi telepon dulu ke orang hotel Shibetsu. Sebenarnya mau syuting film Indonesia gitu, tapi orang hotelnya nggak percaya.
tidak mungkin. Pasti apa ya kayak nakal gitu ya. Main-mainin ini bohong pasti bohong. Nggak mungkin syuting di hotel ini tidak terkenal tidak ada apa-apa gitu. Gitu sampai situ gitu orang Shibetsu juga kaget. Kenapa ya syuting di situ? Tapi ternyata Shibetsu itu pemandangannya bagus banget. Indah sekali. Terus agak sepi ya, agak sepi tapi jembatannya dan ada hutannya semua kayak indah sekali de shita. Hai. どうでしょうか。僕が撮影したのは稚内だけですよね。はい。標別はあんまりわからない。 Nggak tahu juga. 場所の名前は知ってるけども、稚内もはプライベートでも行ったことなかったので、初めて行って、でまあ日本最北端の場所っていうことで、まあ結構個人的に観光にもなって、はい、すごい良かったし、あとは、撮影ではないけどもみんなで海鮮丼のところで、天気が良かったので夕日を見たんですよね。夕日、matahari terbenam. それがねすごい綺麗だったんで、夕日が綺麗なスポットでもあるんで、まあなんかインドネシアの方ももしこの映画見て稚内に行きたいなってなったら夕日見れるぞと。Kalau saya sih syutingnya di Sapporo ya. Saya juga mau nambahin yang tadi. Itu Sapporo is very good in terms of makanannya ya. Jadi kalau preparation aku harus mengatakan aku menggemukkan diri dulu supaya anget badannya. Jadi jalan-jalan ke sana sambil makan-makan dulu. Dan itu waktu itu aku ada makan King Alaska Crab ya. Itu enak manis banget. Wah, saya jalan-jalan ke sana jadi tambah gemuk, guys. Sebenarnya enggak sih, soalnya dulu udah pernah ke Jepang. Wow, sugoi ne. Dulunya kapan? Kayak baru berapa bulan lalu atau tahun lalu deh. Sebelum ke Jepang. Terus gak gitu dingin sih, terus makanannya enak juga. Kuat dingin. Kuat ne. Aku selalu bawa selimut kemana-mana aja sih Kak. Jadi setiap kali misalkan cut langsung selimutan karena emang badanku kan tipis ya, jadi nggak kuat dingin memang. Aku juga, ya sebenarnya aku udah tahu Hokkaido itu dingin, tapi syutingnya bulan Mei ya. Mei sebenarnya bulan Mei itu mau sedikit udah jadi hangat gitu ya. Dan kalau aku pikir gitu di Jepang itu kalau April, Mei itu udah jadi hangat gitu ya. Tapi Hokkaido itu benar-benar jadi dingin de shita ne. Hai, dan aku dari Indonesia. Aku udah 9 tahun tinggal di Indonesia. Jadi tidak punya baju panjang. Karena di Indonesia panas banget ya. Jadi aku benar-benar yang panjang tapi tipis saja. Jadi mau waktu syuting terlalu dingin. Jadi tapi ada banyak dialog bahasa Indonesia kan, susah banget kan bicaranya. Tapi mau mulut aku jadi kaku. Jadi susah bicara gitu. Itu benar-benar susah. Hontou大変でした。僕特に準備してこなかったですね。でまあジャケットは持ってきたんですけどね、あったかい。であと撮影中はなんだっけ緑色の毛布をスタッフが持ってきてくれたんで、それをこう羽織ってあれみたいでしたね。なんだっけmenurut aku penonton selain mendapatkan cerita, terus mungkin menonton film dengan rasa yang baru gitu. Mereka akan mendapatkan tempat destinasi baru kalau kalian mau pergi ke Jepang gitu. Jadi kita kan memang seperti yang tadi kita udah bahas, lokasi syutingnya itu sengaja mencari tempat yang belum terlalu mainstream gitu. Jadi buat kalian yang mungkin udah bosen ke Jepang dengan suasana yang rame, nah setelah nonton Remon Peony siapa tahu bisa jadi destinasi buat kalian juga. Waktu itu sangat rapuh ya.
kayak sungai. Kita mengalir, nggak berasa kita udah ada di ujung. Di dalam hati